Warga di Medan ricuh dengan pengemudi Lamborghini. Hotel Melati di Labuan Batu dijadikan tempat kejahatan, warga layangkan protes. Kakanwil dan Kadif Pas Sumut tinjau hutan Pangkalan Brandar Langkat. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Rimustika, pemirsa, inilah Sumut Hari di Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, pengemudi mobil sport jenis Lamborghini terlibat adu mulut dengan salah seorang warga yang tinggal di komplek perumahan mewah di Kota Medan, Sumatera Utara. Keributan diduga akibat pengendara tidak terima ditegur warga. Keributan pengemudi mobil sport Lamborghini terjadi di komplek perumahan mewah di Kota Medan, Sumatera Utara pada Minggu malam lalu. Kericuhan diduga akibat pengemudi mobil sport tidak terima ditegur warga. Kericuhan pengemudi mobil sport selanjutnya diabadikan warga dan viral di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Berdasarkan alur rekaman video, tampak salah seorang warga berusaha menghadang mobil sport berwarna orange. Mobil tersebut diketahui tengah mencoba memasuki kawasan perumahan. Tidak jelas apa yang menjadi topik pembicaraan, namun menurut sejumlah warga keributan diduga akibat raungan suara mesin mobil Lamborghini. Warga mengaku terusik dengan volume suara yang terdengar. Dalam jejak rekaman video warga terlihat mendekati pintu sebelah kiri bagian depan komplek perumahan. Seketika kemudian, warga menghentikan laju kendaraan dan mencoba berkomunikasi dengan pengemudi mobil. Namun, pengemudi mobil terkesan mengabaikan himbauan warga dan tetap menekan pedal gas hingga menimbulkan suara raungan mesin deras. Tidak hanya itu, mesin juga mengeluarkan percikan api di bagian knalpot hingga menyebabkan kepanikan dari warga. Insiden ini nyaris berujung adu jotos antara pengendara dengan warga komplek. Usai keributan, pengemudi keluar mobil yang diketahui ternyata sepasang pria dan wanita. Keributan berakhir setelah pengemudi mobil Lamborghini memilih putar balik dan meninggalkan komplek. Kepala Unit Reserse dan Kriminal Polsek Medan Baru, Ibtu Iwan Sitorus membenarkan kericuhan tersebut. Namun petugas kepolisian mengaku belum menerima laporan resmi dari warga. Pihak Polsek Medan Baru akan melakukan pengecekan atas beredarnya informasi di media sosial. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evadina TV. Sementara itu, sejumlah warga yang tergabung dalam Ibu-Ibu Perwiritan di Pinang Lombang, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, mendatangi Hotel Melati gotong royong di Pinang Lombang. Warga protes lantaran Hotel Melati diduga kerap digunakan sebagai tempat mesum. Puluhan warga yang tergabung dalam Ibu-Ibu Perwiritan di Pinang Lombang, Labuan Batu, Sumatera Utara menyambangi Hotel Melati gotong royong di sekitar kediaman mereka. Para ibu perwiritan protes lantaran pengelola Hotel Melati diduga mengabaikan ketika hotel kerap digunakan untuk tempat mesum. Tidak hanya protes atas pengelolaan hotel, warga juga kesal lantaran salah seorang remaja di Pinang Lombang tersebut menjadi korban pemerkosaan yang terjadi di Hotel gotong royong. Warga dan orang tua pelaku berbondong-bondong mendatangi manajemen hotel untuk meminta penayangan kamera CCTV. Warga dan orang tua korban ingin menyaksikan detail ciri-ciri fisik pelaku. Korban diketahui merupakan wanita berusia 20 tahun dan memiliki keterbelakangan mental, sehingga korban sulit memberikan informasi identitas pelaku kejahatan yang menimpa dirinya. Kekesalan warga semakin memuncak ketika manajemen hotel tidak memiliki arsip data identitas tamu pengunjung. Manajemen berdalih penyewa tidak diminta identitas apapun ketika menginap di hotel. Sebelumnya warga berharap manajemen dapat memberikan informasi seperti kopi KTP pengunjung, bahkan ketika pasangan yang bukan suami istri menginap, pengelola hotel terkesan mengabaikan. Yuni, warga Pinang Lombang, menyebutkan aksi mereka ini berawal ada seorang wanita memiliki keterbelakangan mental. D, 20 tahun, warga Pinang Lombang menjadi korban pemerkosaan di hotel tersebut dan mereka meminta pihak hotel agar dapat memberitahukan identitas pelaku agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami dari Ibu Perwiritan, Pak, merasa keberatan. Kemarin hari Kamis anak kami
dibawa ke sini dan terjadi pemerkosaan. Akibat dari hotel ini setiap tamu yang masuk tidak menerapkan identitas KTP. Jadi kami CCTV. Jadi kami tidak bisa mencari pelaku anak kami itu. Jadi kami keberatan hotel ini melakukan penerapan seperti itu. Jadi kami meminta Ibu Perwiritan ini selagi masa berproses hotel ini ditutup. Apalagi Pak mengingat ini bulan Ramadan. Akan berapa banyak lagi anak kami yang seperti ini di sini nantinya? Korban-korbannya. Kami tidak mau. Korbannya umur berapa, Bu? Umur 20 tahun. 20 tahun tapi anaknya kurang normal, Pak. Normal gitu. Sementara itu pekerja hotel Ardi Harahap menjelaskan pihaknya tidak dapat memberikan data dan identitas pengunjung hotel kamar nomor 14E. Yang mereka datang berdua, laki-laki dan perempuan, datang ke hotel ini. Mereka masuk dengan menggunakan sepeda motor Mio, BK-nya 388, serinya YAS. Tamu ini sering kemari, Bang? Tamu ini mungkin baru satu kali ini, kemungkinannya karena saya baru jalan 3 bulan, Pak, bekerja di sini. Saya baru menerima dia baru kali ini, Pak. Pak, kami cuma menyiapkan kami kadang menanya identitas, cuman mereka tidak menunjukkan, tidak ada, tidak mau mengasih identitas. Cuman kami dari prosedur dari atasan kami, Pak, cuman kami terima juga, Pak, karena prosedur dari atasan kami membilang begitu. Nah, kami sebagai anggota kami terima, Pak, walaupun tidak ada identitas, kami tetap terima karena sebelumnya ataupun selama hotel ini terdiri di sini tidak pernah ada permasalahan walaupun tanpa identitas. Pekerja hotel berdalih sejak hotel beroperasi, pihaknya tidak pernah meminta KTP pengunjung. Bahkan sejak hotel berdiri tidak pernah ada timbul masalah. Terkait hal tersebut, warga sendiri sudah melaporkan kepada pihak kepolisian setempat dan meminta kepada pihak kepolisian agar mengusut dan mencari pelaku pemerkosaan di hotel tersebut. Warga juga meminta kepada pihak Pemkab Labuhan Batu Utara khususnya kepada Bupati agar mencabut izin operasi dan menutup Hotel Melati terlebih lagi di bulan Ramadan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, warga kota Sibolga dihebohkan dengan ditemukannya jasad seorang wanita di pantai pelabuhan Hanggar kota Sibolga. Diketahui wanita tersebut tenggelam usai melompat dari perancah pelabuhan Hanggar. Jasad seorang wanita yang diketahui bernama Rijah Pasaribu berusia 21 tahun awalnya sempat terlihat memasuki kawasan pantai Hanggar di Pelabuhan Lama Sibolga pada Senin siang 10 Mei 2021. Masyarakat yang sedang memancing di lokasi kejadian mendengar korban sempat mengucapkan sesuatu yang tidak jelas, kemudian langsung melompat dari perancah. Tidak berselang lama dikarenakan korban tidak kunjung muncul ke permukaan, akhirnya warga yang menyaksikan langsung meminta pertolongan ke pihak keamanan di lokasi objek wisata Pantai Hanggar tersebut. Setelah dilakukan upaya pertolongan menarik korban ke tepi pantai, kondisi korban sudah meninggal dunia. Baik, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 saat pukul 11 WIB, masyarakat memberitahukan kepada Babin Kamtibmas kita, yaitu Hadis Tanggang, bahwasanya ada ditemukan mayat di laut dan kemudian mayat kita evakuasi, kita bawa ke rumah sakit umum dan kronologinya di mana sebelumnya saksi Sahreja dan Nopandro sedang memancing melihat seorang korban perempuan yang hendak melompat mengucapkan sesuatu, namun para saksi tidak ambil peduli dan kemudian saksi melihat bahwasanya korban telah tenggelam, sehingga saksi memanggil penjaga di Pelabuhan Lama untuk menolong korban. Dan hingga saat sekarang ini kita telah melakukan cek terhadap mayat dan dari penglihatan kita tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan di bagian luar. Pada saat kejadian, Kapolres kita
AKBP Triadi HSIK langsung turun ke lokasi, ke TKP, dan kemudian mengevakuasi mayat ke Rumah Sakit Umum Sibolga. Hingga kini, pihak polisi bersama tim Inafis masih melakukan otopsi dan penyelidikan terhadap jasad korban. Rizky Ramadan melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan Sumatera Utara meninjau kesiapan rutan kelas 2B Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat menjelang Lebaran 1442 Hijriah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan Sumatera Utara meninjau kesiapan petugas rutan kelas 2B Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat menjelang Lebaran 1442 Hijriah. Peninjauan mulai dari kesiapan pengamanan, kepedulian pegawai terhadap kebersihan lingkungan kantor, baik dari halaman kantor, ruang kerja, ruang klinik pemeriksaan medis, maupun lingkungan blok kamar hunian. Pemeriksaan alat medis di dalam rutan kelas 2B Pangkalan Brandan juga dilakukan. Dalam pemeriksaan diketahui alat tersebut masih dalam kondisi baik. Selain itu, Kakanwil melihat kegiatan yang ada di rutan seperti kegiatan tanaman hidroponik dan lainnya. Kakanwil Imam Suyudi menjelaskan kegiatan beliau ke rutan Pangkalan Brandan untuk meninjau kesiapan petugas menjelang Lebaran 1442 Hijriah tahun ini. Kesiagaan petugas saya lihat pada siaga, mereka standby di tempat dan saya lihat performanya mereka pada dasarnya telah siap melaksanakan tugas tentunya sesuai dengan bidang masing-masing di bagian-bagian yang teknis, di perawatan, di registrasi, di keamanan dan ketertiban, di kegiatan kerja pada dasarnya standby dan melaksanakan tugas di bidangnya masing-masing. Harapan Bapak bagaimana ke depannya ini, Pak? Saya berharap bahwa komitmen anggota jajaran di rutan kelas 2B Pangkalan Brandan ini tetap membangun semangat kerja, walaupun saat ini belum masuk penilaian dalam rangka Satker mendapat predikat WBK, tapi jangan patah semangat. Mulai saat ini tetap melakukan upaya bagaimana kondisi kantor tetap terjaga, bagaimana membangun zona integritas menuju Satker yang bersih dari KKN dan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, yaitu warga binaan dan seluruh komponen yang keterkaitan erat dengan jajaran Satker di sini, yaitu rutan kelas 2B Pangkalan Brandan. Dengan adanya peninjauan yang dilakukan oleh Kakanwil dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Sumatera Utara, diharapkan agar rutan Pangkalan Brandan semakin baik ke depannya. Gunarso KB melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri Senin sore berhasil menangkap 2 kapal ikan milik Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia. Selain menyita 2 ton ikan hasil tangkapan, petugas juga mengamankan 6 awak kapal, 2 diantaranya mengalami luka tembak. Penangkapan dilakukan kapal patroli Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri di kawasan Selat Malaka. Kedua kapal kayu dengan nomor lambung KHF 1937 dan SLFA 3082 beserta 6 awak kapal dibawa ke dermaga Direktorat Polairut Polda Sumut di Belawan, Sumatera Utara. Saat dilakukan penggeledahan,
Petugas menemukan hasil tangkapan ikan sebanyak 2 ton ikan dari palka kapal ikan asing yang masuk perairan Indonesia pada malam hari. Kedua kapal berbendera Malaysia ini terbukti masuk ke perairan Indonesia untuk menangkap ikan menggunakan pukat trawl yang dapat merusak biota laut serta dilarang oleh pemerintah Indonesia. Petugas berhasil mengamankan 2 kapal berbendera Malaysia dan 6 awak kapal warga negara Thailand dan Myanmar. 2 orang yang tertembak karena sempat melakukan perlawanan telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Kapolda Sumut mengatakan, untuk menekan angka illegal fishing yang dilakukan kapal ikan asing masuk ke perairan Indonesia, petugas kapal patroli Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri akan bertindak tegas dan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jajaran Pol Air, Baharkam Polri di wilayah hukum kita khususnya di Selat Malaka. Jelas penjelasannya bahwa sampai saat ini Polri tegas untuk melakukan penindakan terhadap setiap kapal asing yang melakukan kegiatan khususnya penangkapan ikan ilegal di wilayah kita. Proses hukum ini akan terus dilanjutkan bersama-sama dengan Polda Sumut nanti teman-teman sekalian, dan dibantu oleh teman-teman bekerjasama dengan teman-teman dari lintas sektoral lainnya, baik dari KKP maupun SPKP. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kedua kapal beserta 6 awak kapal telah diserahkan ke kantor Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk dilakukan proses hukum dan penenggelaman kapal setelah berkekuatan hukum tetap. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, sejak diberlakukannya larangan mudik dari pemerintah beberapa waktu lalu, Bandara Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara terlihat sepi. Namun pihak bandara tetap melayani penerbangan kedatangan dan keberangkatan domestik jika para calon penumpang melengkapi dokumen persyaratan yang berlaku. Jumlah penumpang di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah terlihat jumlah penumpang mengalami penurunan. Penumpang yang hendak berangkat dari Bandara Kuala Namu harus dilakukan proses pemeriksaan di pos Satgas COVID-19 dan wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti dokumen-dokumen izin terbang serta menunjukkan surat rapid antigen. Sejak diberlakukannya larangan mudik per tanggal 6 Mei kemarin, jumlah penumpang pesawat hanya berkisar 200 hingga 300 orang per harinya. Namun di tanggal 8 dan 9 Mei kemarin terjadi lonjakan penumpang di angka 8 sampai dengan 1.500 orang dari 45 penerbangan dengan 10 destinasi kedatangan dan keberangkatan. Pagi ini bandara kita tetap sepi sejak diberlakukan larangan mudik tanggal 6 Mei ini. Sejak diberlakukan larangan mudik tanggal 6 Mei itu sangat signifikan turunnya, hanya terjadi sekitar 200 sampai 300 penumpang. Namun di tanggal 8 ada sedikit kenaikan sekitar 800 penumpang. Namun hari kemarin H-4 tanggal 9 jadi sedikit lonjakan 1.500 penumpang untuk datang dan berangkat. Itu berapa penerbangan itu? Penerbangan kemarin ada sekitar 45 penerbangan dengan destinasi 10 destinasi. Untuk di hari ini Pak, penerbangan? Untuk di hari ini tidak jauh beda dengan hari kemarin, namun jumlah penumpangnya sedikit turun. Pengawasannya tetap dilakukan pemeriksaan yang sangat ketat oleh petugas Satgas terhadap dokumen-dokumen izin terbang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut manajer OIC Bandara Kuala Namu, Dedi Yuda Negara, saat ini Bandara Kuala Namu tetap melayani rute penerbangan bagi penumpang yang telah lolos pemeriksaan dari Satuan Tugas COVID-19 yang berjaga di Bandara Kuala Namu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Batubara menggelar bakti sosial dengan menyalurkan bantuan untuk warga yang membutuhkan dan renovasi sejumlah masjid di Kecamatan Air Putih. Salah satu yang diberi bantuan adalah Masjid Al-Munawwaroh di Desa Siparepare, Kecamatan Air Putih, Batubara. Bantuan berupa uang senilai 10 juta rupiah diserahkan langsung Ketua Kadin Batubara, Oka Faisal Abdul Jalil, didampingi pengurus Kadin lainnya diantaranya Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Burhan dan Wakil Ketua Bidang UMKM Loli Sastra. Oka Faisal menyebutkan bantuan yang diberikan merupakan zakat infak sedekah para anggota Kadin Batubara dan bantuan ini nantinya akan dipergunakan untuk renovasi masjid. Selain menyalurkan bantuan ke sejumlah masjid, Kadin Batubara juga menyalurkan bantuan 5 ton beras serta uang tunai kepada warga yang membutuhkan dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan ekonomi warga jelang perayaan Idul Fitri dan terdampak masa pandemi COVID-19. Hari ini Alhamdulillah Kadin Batubara Berbagi menyalurkan zakat, infak, sedekah dari anggota Kadin yang terhimpun dalam Kadin. Hari ini kita menyerahkan bantuan pembangunan Masjid Al-Munawwaroh. Mudah-mudahan dengan bantuan ini bisa menambah atau mempercepatlah proses pembangunan Masjid Al-Munawwaroh ini. Sebelumnya kita kan memang berbagi juga tim yang kemarin turun roadshow ke desa-desa, macam-macam desa yang sudah didatangi. Hari ini adalah masjid yang kedua. Semalam kami ada juga memberikan bantuan di masjid desa Telawi, Kecamatan Telawi, Masjid Lama. Hari ini yang kedua. Mudah-mudahan besok atau sore nanti kami ada juga lagi kegiatan berbagi lagi dengan masjid-masjid lain. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya lah buat kita semua. Insya Allah ini bulan baik, bulan Ramadan. Tentu orang ya di bulan Ramadan ini tentu dia mau berbagi karena pahalanya dilipat gandakan. Sementara itu, Ketua BKM Masjid Al-Munawwaroh menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Kadin Batubara. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kadin dan rombongan yang telah memberikan bantuan nilai 10 juta rupiah. Mudah-mudahan ini akan menjadi penambah untuk pembangunan Masjid Al-Munawwaroh. Bakti sosial yang digelar ini merupakan agenda Kadin Batubara di bawah kepemimpinan Oka Faisal Abdul Jalil. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri 2021, sebanyak 14.906 warga binaan beragama Muslim di Sumatera Utara menerima remisi. Penyerahan remisi tersebut akan dilakukan di masing-masing unit pelaksanaan teknis lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di wilayah Sumatera Utara. Pemerintah memberikan pemotongan masa hukuman atau remisi kepada sebanyak 14.906 orang narapidana beragama Muslim yang menghuni di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di wilayah Sumatera Utara. Remisi diberikan dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dari jumlah 14.906 orang tersebut, sebanyak 60 orang diantaranya langsung bebas pada saat Lebaran nanti. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara Imam Suyudi menjelaskan, remisi Lebaran tahun 2021 ini diberikan dengan pemotongan masa tahanan dari 15 hari hingga 2 bulan hukuman. Di mana untuk narapidana yang mendapatkan remisi berdasarkan regulasi seperti kasus kriminal umum sebanyak 8.779 orang dan PP 99 tahun 2012 berjumlah 5.491 dan 636 orang berdasarkan PP 28 tahun 2006. Sementara itu penghuni lapas dan rutan se-Sumatera Utara hingga tertanggal 6 Mei 2021 berjumlah 33.142 orang dengan perincian narapidana pria berjumlah 24.657 orang dan narapidana wanita berjumlah 1.153 orang. Angka remisi khusus Hari Raya Idul Fitri tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara akan memberikan remisi khusus bagian dan remisi khusus seluruhnya atau bebas
kepada 14.906 orang. Di antaranya 60 orang akan bebas di Hari Raya Idul Fitri. Rinciannya yang akan bebas yaitu mereka ada yang mendapatkan remisi di antara 15 hari dan 2 bulan. Di antaranya 14.906 itu juga ada kategori remis atau yang mendapatkan adalah warga binaan kasus khusus, yaitu sebanyak yang mendapatkan yang dari PP 99 2012 5.491 dan PP 28 2006 636. Pihak Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara berharap kepada seluruh narapidana di lingkungan lapas dan rutan agar dapat termotivasi dengan pemberian remisi yang bertujuan baik supaya pada hari besar keagamaan lainnya juga mendapatkan remisi hukuman penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Remustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.